Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifna Rismaya dengan nomor induk mahasiswa 3402210150. Saya dari kelas manajemen reguler E, semester 2 tingkat pertama. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengedit rekening LinkedIn dan juga video tutorial membuat pajak departemen, kantor cabang, dan menghubungkan akun pada software Mayop. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer bisnis. Nah, untuk yang pertama langsung saja saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengedit rekening LinkedIn. Nah, langsung saja kita ke open. Dan ke dokumen yang telah disini. Open, lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan contoh account yang telah saya buat. Di sini ada yang masih menggunakan bahasa Inggris dan juga ada yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, yang masih menggunakan bahasa Inggris ini kita ubah menjadi hal-hal yang dibutuhkan oleh kita. Nah, untuk di sini perhatikan yang LinkedIn ada yang di checklist dan juga ada yang tidak untuk yang bahasa Inggrisnya. Nah, untuk yang tidak di checklist bisa kita hapus, tetapi yang ada checklistnya itu tidak bisa dihapus dalam artian kita ganti saja dengan yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini yang LinkedIn kita perhatikan ada beberapa yang diberikan tanda checklist. Oke, langsung saja kita ubah dan kita hapus yang tidak ada tanda checklistnya. Di sini yang pertama ada di nomor 10100 check account. Nah, karena ini ada tanda checklistnya, kita edit saja, kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya kita double tap, lalu yang ini kita ganti menjadi kas, klik OK. Dan jangan lupa untuk account number-nya kita ganti menjadi 1101. Nah, ini sudah pindah ke bawah. Lalu yang ini, yang nomor 10150 provision account, karena tidak ada tanda checklistnya, kita hapus saja. Caranya, double tap, lalu klik kanan, delete account. Yang nomor 10160 juga kita hapus. Lalu yang nomor 10180 undeposit funds kita ganti menjadi Bank Mandiri. Nomornya kita ganti menjadi 1201 menjadi Bank Mandiri. Oke, di sini sudah pindah. Lalu yang electronic clearing account nomor 10190 kita ganti menjadi Bank BCA. Nomornya kita ganti jadi 1202. Oke. Di sini langsung saja kita menuju ke piutang. Untuk piutang karyawan yang ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, lalu yang nomor 10200 trade debtors kita edit menjadi piutang karyawan. Nomornya kita ganti menjadi 1301. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja kita menuju ke kewajiban. Nah, di sini kita ganti yang 0200 kita ubah menjadi hutang usaha.
Nah, tetapi karena di sini sudah ada hutang usaha di bawah ini, tapi di hutang usaha ini tidak ada tanda checklist, kita hapus saja dulu. Lalu yang trade creditors ini kita ganti menjadi hutang usaha, account number-nya juga kita ganti menjadi 1200. Oke, jika sudah seperti ini, lalu yang 20300 kita ubah, nomornya kita ganti menjadi 11100. Ini kita ubah menjadi tunjangan karyawan. Oke, untuk yang selanjutnya, kita langsung saja ke equity atau modal. Di sini ada yang masih menggunakan bahasa Inggris, retained earnings, laba ditahan, tetapi karena di sini sudah ada laba ditahan, yang masih menggunakan bahasa Indonesia, kita hapus terlebih dahulu karena tidak ada tanda checklistnya. Laba ditahan di sini kita hapus, delete. Lalu yang retained earnings, kita edit menjadi laba ditahan dan nomornya kita ganti menjadi 2000. Oke, seperti ini. Lalu yang selanjutnya, laba tahun berjalan yang menggunakan bahasa Indonesia sama kita hapus. Kita yang current year earnings kita ubah. Di sini menjadi nomor 3000 dengan account name laba tahun berjalan. Oke. Nah, lanjut saldo awal. Saldo awal ini kita hapus. Lalu historical balancing kita ganti, nomornya juga kita ganti menjadi 34.000 dan ininya kita ganti menjadi selisih saldo. Oke. Nah, jadi dari aktiva sampai ke equity ini sudah kita edit, yang bahasa Inggrisnya sudah kita hilangkan dan sudah kita ganti menjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita lanjut, di sini ada yang masih ada tanda checklistnya. Nah, di sini ada biaya wage and salaries. Nah, untuk wage and salaries ini kita ubah, kita lanjutkan dan kita teruskan. Di sini ada 61900 biaya denda. Kita teruskan yang wage salaries kita ganti nomornya menjadi 1901 dan kita ganti menjadi gaji dan upah. Oke, di sini sudah ada di bawahnya. Lalu yang other employer expense sama kita ubah menjadi 1902. Account name-nya biaya karyawan lain. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengubah rekening lingkar. Sudah kita selesaikan, tidak ada lagi yang menggunakan bahasa Inggris karena sudah kita ubah. Sekali lagi, jadi lingkar itu yang tidak ada tanda checklistnya kita hapus, bisa dihapus, tetapi yang ada tanda checklistnya itu tidak bisa dihapus atau dalam artian bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk tutorial cara membuat atau mengedit lingkar sudah selesai. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat pajak departemen, kantor cabang, dan menghubungkan account. Oke, yang pertama, bagaimana cara membuat daftar rekening pajak. Nah, langsung saja kita menuju ke list. Lalu di sini ada teks kode. Nah, setelah itu kita akan mencari PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, di sini kan tidak ada, tapi di sini ada GST, Goods and Service Tax. Nah, ini itu kita ubah. Edit, double tap. Nah, kita ubah menjadi PPN, teks kodenya. Kita ubah menjadi PPN, description-nya.
pajak pertambahan nilai. Oke, jika sudah, di sini ada link account for tax collect. Ini kita pilih PPN masukan, this account, lalu yang di bawahnya menjadi PPN keluaran. Nah, untuk PPN masukan ini yaitu rekening yang menampung atau digunakan perusahaan untuk membayar pajak. Lalu untuk PPN keluaran ini pajak yang dibayarkan konsumen pada saat membeli barang. Oke, jika sudah seperti ini kita klik OK. Lalu kita close. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membuat job list atau departemen. Caranya kita klik list, lalu jobs. Nah, di sini kan masih kosong. Kita membuat yang baru dengan cara mengklik new. Lalu di sini ada job number. Job number-nya ini kita isi dengan JB. Lalu di sini job name-nya kita ubah menjadi jual beli. Ini untuk contoh. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada job number JB, name jual beli. Lalu kita tambahkan lagi. Yang kedua yaitu SRV. Enter. Job name-nya service. Klik OK. Nah, di sini sebagai contoh kita membuat dua saja, jual beli dan juga service. Oke, jika sudah, kembali lagi ke list dan account. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membuat kategori list atau kantor cabang. Caranya kita menuju ke list, lalu kategoris. Nah, di sini kan masih kosong. Kita buat lagi, kita klik new. Nah, di sini untuk kategori ID kita masukkan, misal CNC, enter, kategori name-nya Ciamis, oke. Lalu yang kedua kita buat lagi new, misal Jakarta, kategori ID JKT, kategori name-nya Jakarta. Oke. Nah, untuk contoh kita buat dua saja, lalu jika sudah kita kembali lagi ke account. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menghubungkan account dan banking. Untuk caranya di sini kita ke setup, lalu link accounts. Nah, di sini accounts dan banking accounts. Nah, di sini sudah ada. Jika sudah sesuai kita klik OK saja, lalu selanjutnya untuk yang selanjutnya yaitu ada menghubungkan dengan sales account. Untuk caranya kita ke setup, link accounts, lalu ini pilih sales accounts. Nah, untuk yang piutang karyawan ini kita ubah menjadi hutang karyawan, kita ubah menjadi hutang usaha, lalu user accounts. Oke. Nah, yang ini kita checklist saja. Kita checklist semuanya. Lalu ini yang masih kosong kita tambahkan. Yang pertama kita tambahkan, kita masukkan pendapatan jasa angkut, discount. Untuk yang kedua kita tambahkan uang muka penjualan, discount. Yang ketiga kita tambahkan menjadi potongan penjualan, discount. Dan yang terakhir kita ganti menjadi pendapatan denda, discount. Oke, jika sudah seperti ini kita klik OK. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menghubungkan dengan purchase. Caranya kita ke setup, link account, purchase account. Nah, di sini kita checklistkan. Lalu kita tambahkan. Untuk yang pertama, kita masukkan ongkos angkut. This account. Oke.
Untuk yang kedua, kita masukkan uang muka penjualan, use account. Lalu yang ketiga, kita masuk potongan pembelian, kita tambahkan potongan pembelian. Oke, lalu yang keempat, kita tambahkan biaya denda. Oke, jika sudah seperti ini, kembali lagi list account. Oke, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana cara dari yang pertama kita telah mengubah atau mengedit rekening linked, lalu kita dilanjut dengan kita cara membuat job list, lalu membuat kategori list, menghubungkan account dan banking, lalu menghubungkan dengan sales account, dan yang terakhir yaitu menghubungkan dengan business account. Nah, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan-kekurangan apapun itu, baik dari segi bahasa ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.